7 warga Indonesia kembali jadi korban penyanderaan Abu Sayyaf. Pemerintah menduga kapal mereka keluar dari zona aman yang sudah ditetapkan. Lagi-lagi pembajakan dan penyanderaan menimpa kapal Indonesia di perairan Filipina. Pada tanggal 20 Juni 2016, Tugboat Charles dan kapal tongkang Robi dibajak kelompok militan Filipina. Insiden pembajakan kapal Tugboat Charles yang berujung penculikan dan penyanderaan terhadap 7 dari 13 ABK kapal tersebut berawal saat kapal tengah berlayar dari Filipina menuju Indonesia usai mengirim batu bara. 13 ABK Tugboat Charles berangkat dari Sanga-Sanga Kutai Kartanegara pada 5 Juni 2016. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, di sekitar perairan Sulu, Tugboat Charles dibajak. Pelaku diduga kelompok Abu Sayyaf yang pernah membajak Tugboat Brahma 12 dan kapal Henry. Pada 22 Juni 2016, Ismail, Mualim 1, menelpon istrinya di Samarinda. Ismail mengaku bersama 6 ABK lainnya dibawa ke sebuah pulau, sementara 6 ABK lainnya dibiarkan di kapal. Kejadian penyanderaan awak kapal TB Charles dan kapal tongkang Robi menjadi kasus pembajakan ketiga yang dialami kapal Indonesia di perairan Filipina setahun terakhir. TNI Angkatan Laut yang menginvestigasi kasus ini dalam rilisnya menyebutkan penyanderaan dilakukan secara terpisah di Laut Jolo, Filipina. Dalam pembajakan pertama, kelompok perompak menculik 3 orang ABK dan 1 jam kemudian menculik 4 orang lainnya. Pembajakan Tugboat Charles dan kapal tongkang Robi diduga dilakukan kelompok Abu Sayyaf dari faksi berbeda. Setelah menyandera 7 dari 13 ABK yang ada, kapal diizinkan meneruskan perjalanan kembali ke Samarinda. Setibanya di Indonesia, ABK kapal Charles dan kapal Robi menjalani pemeriksaan oleh TNI Angkatan Laut untuk menggali informasi lebih jauh soal kejadian pembajakan. Penyanderaan 7 WNI direspon cepat oleh pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri langsung menggelar rapat koordinasi untuk membahas pembebasan para sandera. Kemenlu juga mengaktifkan kembali pusat krisis untuk menangani penculikan anak buah kapal Tugboat Charles. Indonesia tidak bisa mentolerir pembajakan dan penyanderaan yang berkali-kali terjadi. Apalagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah melakukan perjanjian pengamanan wilayah perairan yang dinilai rawan penyanderaan. Crisis Center yang memang sudah ada akan segera bekerja. Jadi Crisis Center ini sebagaimana teman-teman ketahui sudah bekerja pada saat upaya pelepasan sandera-sandera sebelumnya. Oleh karena itu kita on-kan lagi Crisis Center ini untuk menangani penyanderaan yang ketiga ini. Terulangnya penyanderaan ABK warga Indonesia di Filipina juga ditanggapi Wakil Presiden Yusuf Kala. Kala meyakini pemerintahan baru Filipina yang dipimpin Presiden Rodrigo Duterte bisa bertindak tegas terhadap kelompok penculik. Ya pokoknya bagaimana dia sandera itu bisa kita lepaskan dengan karena pemerintah Filipina juga menjamin akan keras menghadapi. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan pemerintah sebenarnya sudah mengumumkan moratorium pengiriman batu bara, sekaligus memberikan rute yang lebih aman dilalui kapal Indonesia tujuan Filipina. Namun nampaknya himbauan itu dilanggar karena kapal Charles dan Robi saat kembali dari Filipina diduga keluar dari rute yang ditentukan. Jadi pemerintah sudah demikian rupa membuat aturan moratorium jangan dulu ke sana sebelum ada jaminan dari pemerintah Filipina. Kemudian yang kedua sudah diberikan rute. Rutenya itu dilanggar pada saat kembali. Nah sekarang ini yang dibicarakan oleh Menteri Pertahanan
formulasinya bagaimana? Ya, formulasinya bagaimana? Karena 96% batu bara di PLTU Filipina itu dari Indonesia. 7 orang ABK kapal Charles milik PT Rusianto Bersaudara yang disandra militan Abu Sayyaf diduga kini dibawa ke sebuah pulau di perairan Sulu, Filipina Selatan. Ketujuh sandera tersebut adalah warga Samarinda, Kalimantan Timur. Intelijen Filipina menyebut pelaku penyanderaan terhadap 7 ABK asal Indonesia adalah kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Majal Adja atau Apo Mike. Kelompok ini selalu berpindah-pindah untuk menghindari kejaran pasukan pemerintah. Lewat lobi-lobi, pemerintah Filipina akhirnya mengizinkan TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok yang menyandra 7 WNI di wilayah mereka. Filipina sendiri sudah mengerahkan 10.000 pasukan militer mengepung lokasi penyanderaan. Meskipun pemerintah Filipina telah memberi lampu hijau bagi TNI untuk bergabung melakukan pembebasan, namun menurut Menteri Pertahanan Ryamizat Riyakudu, Indonesia menyerahkan sepenuhnya upaya pembebasan ke Filipina. Ryamizat berharap upaya pembebasan yang dilakukan oleh Filipina bisa menyelamatkan 7 WNI yang disandra. Pulau itu sudah terkepung, ada 7.000 pasukan di sana dikepung Filipina. Ya. Mereka sudah melaksanakan operasi. Begitu. Harapan kita agar sandera itu tetap selamatkan. Begitu. Kembali terjadinya penyanderaan WNI oleh militan Abu Sayyaf membuat Indonesia meminta Filipina meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan di perairan mereka. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyarankan solusi untuk melancarkan pengangkutan batu bara, yakni mengawal kapal hingga ke perbatasan Indonesia-Filipina oleh TNI Angkatan Laut dan dilanjutkan pengawalan oleh militer Filipina saat kapal masuk wilayah negara tersebut. Ada tentara di setiap beberapa takbut bersama-sama. Atau dalam rute yang khusus diamankan rute itu. Atau kita kawal dari Indonesia, kawal saya perbatasan, di perbatasan dikawal oleh pemerintah Filipina. Tapi yang jelas bagaimana kapal-kapal yang lewat situ Indonesia aman. Setelah mendapat izin melakukan pendekatan militer, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bakal kembali bertemu Menteri Luar Negeri Filipina. Pertemuan yang rencananya digelar awal Juli ini akan membahas upaya pembebasan 7 sandera. Pergantian pemerintah baru di Filipina diyakini tidak akan menjadi penghambat penanganan sandera. Menurut rencana, saya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina yang baru secepat mungkin setelah tanggal 30 Juni 2016. Kini, masyarakat Indonesia berharap pemerintah Indonesia dan Filipina bisa bekerja sama kembali untuk membebaskan 7 ABK warga Indonesia. Dan lebih dari itu, semoga penyanderaan kali ini jadi yang terakhir bagi kapal-kapal yang melintas di perairan Filipina.